Welcome to my vlog. Kembali lagi di TKI Vlog. Oke, jadi hari ini hari Selasa ya, dan pada kesempatan video kali ini ya, mungkin buat teman-teman banyak yang penasaran juga kira-kira gimana sih kegiatan TKI Korea Selatan setelah pulang kerja itu ngapain aja ya, atau langsung tidur atau langsung mandi atau gimana gitu. Dan pada kesempatan video kali ini aku mau ngasih tunjuk sama teman-teman gimana sih kegiatan TKI Korea Selatan setelah pulang kerja. Nah, jadi hari ini hari Selasa ya, dan kebetulan juga hari Selasa itu jadwalku piket ya. Jadi aku tuh di asrama itu ada jadwal piket sendiri ya. Jadi setiap orang itu kebagian per minggunya itu satu kali ya. Dan kebetulan aku itu kebagian hari Selasa teman-teman, dan hari Selasa hari ini ya, hari Selasa. Nah, ini aku udah mandi ya. Biasanya sih aku kalau mau piket biasa mandi dulu karena ngantri sih biasanya. Kalau misalnya kalau yang mau mandi dulu habis pulang kerja langsung mandi dulu, terusan yang ngantri itu biasanya makan dulu. Ntar kalau misalnya makannya udah selesai dan mandinya sudah selesai, yang habis makan tadi langsung mandi, dan yang habis mandi itu langsung makan gitu, jadi nggak terbuang dengan sia-sia. Nah, jadi hari ini aku mau congso teman-teman, mau ngepel ya, mau ngepel sini teman-teman. Nah, ini ruang tengah lorongnya, ini kamarku, di sebelah sini ini kamar temanku, ini juga kamar temanku ya. Nah, jadi kalau piket itu kita udah sepakat kalau misalnya mau bersihin itu dari wajangsil toilet sampai ke dapur, dan sama kamar kita sendiri ya. Dan ntar kita mau coba gimana sih kayak kegiatannya. Nah, oke. Jadi kita lagi di ruangan mesin cuci teman-teman. Ini aku mau nyuci. Ada juga pakaianku yang belum dicuci, dan ada juga yang tadi habis dicuci. Ntar kita tinggal hanger ya di kamar tengah. Karena sekarang kan musimnya udah dingin, nggak ada sinar matahari di luar ya. Jadi kalau misalnya ngeringin baju atau nganger baju di luar itu nggak mungkin ya, nggak mungkin kering ya. Jadi kita memanfaatkan nalo kalau musim dingin seperti ini teman-teman. Jadi kita ntar mau nganger di kamar tengah, dan aku mau nyuci dulu nih. Lah, ini yang udah dicuci. Lah, ini yang belum dicuci punya aku teman-teman. Ini punya teman-teman yang lain banyak. Nah, aku mau nyuci ini dulu. Biasanya aku pakai segini udah cukup. Kita tinggal pencet on, langsung sijak. Nah, udah dicuci ya. Ntar kita tinggal nungguin paling ntar malam ya, kalau misalnya habis makan atau mau tidur, ntar aku angkat, ntar aku jemur gitu. Nah, kita mau ngehanger dulu teman-teman. Ini yang cucian yang udah dicuci tadi. Jadi itu aku kalau ngeringin baju itu di sini teman-teman, di ruangan tengah. Berhubung di ruangan tengah ini nggak ada yang nempatin, jadi aku manfaatin buat jemuran ya, karena ya anget juga di sini ya, nalonya panas juga.
berhubung di luar itu cuacanya udah dingin banget, jadi nggak mungkin kalau misalnya ngejemur itu di luar, nggak bakalan kering. Jadi kita ngejemurnya di sini teman-teman, gantian. Nah kita mau ngejemur, ini cuciannya lumayan banyak ya. Ini kalau misalnya nggak kering, ini kan seragam, ini seragamku udah habis, besok kayaknya kering lah. Kalau nggak kering ya paling aku pakai baju biasa aja, nggak apa-apa sih. Nah jadi kegiatannya tuh kayak gini teman-teman, nggak langsung istirahat, kita ngurusin yang lain dulu, ntar kalau misalnya udah free baru kita istirahat, atau yang hobi main game itu bisa main game. Nah oke, jadi teman-teman kita tinggal makan ya. Tadi udah ya bersih-bersih, udah masalah baju udah selesai, kita tinggal makan, belum makan. Nah biasanya kalau kita mau makan itu makanan kita tuh ditaruh sini teman-teman. Jadi ini tuh dari Ajuma, dari orang Korea yang biasa masak, ditaruh sini ya buat orang Indonesia, biar enggak kecampur sama yang punyanya orang Korea sendiri, karena makanan kita berbeda ya. Kalau misalnya orang Korea itu kan banyakan itu makan babi ya, jadi Ajumanya udah tahu kita nggak makan babi, jadi kita dipisahkan dan kita mau unboxing kira-kira makanannya dapat apa ya. Biasanya sih kalau misalnya sore kayak gini tuh nggak enak ya teman-teman, tapi nggak tahu sih, mudah-mudahan enak. Biasanya telur atau kimchi atau apa gitu. Oh juga jarang juga makanan-makanan yang jatah makan sore itu jarang juga, karena kurang cocok. Cuman ya kalau cocok ya aku makan gitu. Nah ini unboxing kita teman-teman. Nah ini jadi dapatnya tuh kayak gini, boxnya nih, ada boxnya nih kayak gini. Ini capitan ya, dan ini nggak tahu apa ini namanya. Kita buka, dan ternyata kimchi teman-teman. Nih kimchi, dapat kimchi, aku nggak doyan kimchi, nggak doyan. Ini apa ya, ini kayak rujak, baunya sih kayak rujak, tapi nggak tahu apa ini, mungkin sejenis kimchi juga ya. Kalau warnanya sih enak, cuman dari baunya kayak rujak, mungkin bumbunya bumbu kimchi juga, aku kayaknya nggak cocok ya. Dan satunya telur teman-teman, nih telur dadar. Nih telur sih aku suka ya, cuman ini gorengnya nggak matang. Biasanya ini kuning-kuningnya itu masih agak mentah gitu, setengah matang nih, jadi aku nggak terlalu suka, tapi nggak apa-apa sih, aku tak coba makan dari ini ya. Telur, paling telur udah sih, nggak ada apa-apa lagi. Ini kayak centongan, nggak ada apa-apa lagi ya. Dan biasanya kalau misalnya kayak gini aku nggak ada yang doyan, biasanya aku tuh nyiapin sendiri makanan sendiri. Chicken atau masak jangan-janganan gitu. Biasanya aku goreng chicken itu, goreng sekalian banyak itu buat 3 hari ke depan atau buat 2 hari ke depan. Kalau misalnya habis, goreng lagi buat jaga-jaga kalau misalnya aku nggak doyan makanan ini. Dan ini aku goreng chicken teman-teman, kita makan pakai chicken aja nih, pakai chicken. Ini chicken harganya 9.000 won, enak sih, aku doyan juga, satu bungkusnya 9.000 won. Nih chicken. Terus kemarin juga aku goreng tempe teman-teman, nih tempe. Ini walaupun 2 hari, 1 hari itu nggak bau teman-teman, soalnya apa, tak kasih kulkas, tak taruh kulkas, jadi nggak bau. Ini paling ntar kita tinggal ngangetin, cukup sih, udah banyak.
kita tinggal ngangetin ntar ya. Ini aku mau minta telurnya tapi yang aduh mentah semua yuk. Wah ini kayaknya kuningnya udah agak matang nih. Udahlah satu aja lah. Nah, satu aja telurnya. Nah kita tinggal ngangetin teman-teman. Biasanya 1 menit cukup. Nah kita tinggal nunggu 1 menit ngangetin. Nah biasanya di sambi aku makan itu biasanya aku tuh bikin ini teman-teman, bikin susu ya. Bikin susu. Ini susu buat besok pagi karena aku sarapannya itu pakai kokokran ya. Pakainya pakai susu dan aku tapi pakainya pakai susu yang kaleng teman-teman, pakai susu yang kaleng. Karena kalau misalnya aku pakai susu yang kaleng seperti ini tuh setiap minggunya nggak perlu keluar karena kan ini awet. Kalau misalnya aku pakai susu Soul yang susu kayak susu sejenis ultra gitu kan harus setiap minggunya itu harus keluar soalnya cepet apanya habisnya. Kalau ini kan awet sampai berminggu-minggu. Nah biasanya aku bikin susu kayak gini biar apa, biar waktunya nggak terlalu lama ya. Habis makan ntar baru nungguin bikin susu, ntar itu waktunya terlalu lama. Mending makan terus kita sambil nganu susu. Ini keluarin dulu. Nah ini udah hangat teman-teman. Nah kita ambil nasinya. Nasinya yang masak nasinya cuma teman-teman orang Koreanya sendiri. Panas nasinya. Masih panas. Nah, ini porsinya porsi kuli ya. Sambil nunggu susunya ya. Minta lanjut makan dulu ya. Panas. Nah, jadi setelah pulang kerja tuh kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kebagian yang piket, kalau nggak kebagian hari piket ya biasanya itu habis mandi biasanya kalau nggak telepon rumah. Kalau yang hobinya main game ya main game gitu. Mungkin kalau misalnya dibilang capek habis pulang kerja itu capek teman-teman, capek banget. Cuman ya alhamdulillah secapek-capeknya aku di sini itu alhamdulillah nggak pernah sakit di sini teman-teman. Sakit yang kayak pilek, batuk itu semenjak 2 tahun itu nggak pernah, alhamdulillahnya gitu. Paling capek secapek-capeknya aku paling badannya cuman pegel kayak lemes gitu. Tapi kalau misalnya udah Sabtu Minggu itu udah sembuh lagi gitu. Tapi sekarang sih udah nggak ngerasain pegel-pegel gitu karena udah biasa ya. Cuman ngerasain kayak lemes gitu, capek. Udah banyak. Nah biasanya kalau misalnya aku habis pulang kerja itu ngerasain capek, pegel-pegel kayak lemes gitu, aku biasanya itu telepon teman-teman, telepon sambil kayak baringan di kamar gitu.
telepon rumah. Kenapa aku telepon rumah kalau misalnya capek-capek kayak gitu? Karena kalau misalnya udah telepon rumah itu udah denger suara orang rumah, kayak suara ibuku itu, aku nggak tahu kenapa itu kayak semangat lagi gitu loh, kayak rasa capeknya itu kayak terlupakan gitu loh, kayak suasananya itu kayak aku lagi di rumah. Nah kayak gitu, jadi itu salah satu kenapa kalau misalnya aku capek itu telepon rumah ya. Kalau nggak telepon rumah paling aku langsung tidur. Nah biasanya kalau misalnya udah mandi udah makan kayak gini, biasanya juga yang hobinya teman-teman yang lain yang hobinya game itu main game, yang hobinya itu main gitar itu main gitar gitu ya, masing-masing. Tapi nggak sepenuhnya itu satu malam buat ngabisin waktunya itu buat hobi, itu enggak. Mereka juga pasti teman-temanku nyelahin waktu buat telepon ke rumah teman-teman, karena mereka juga kalau capek ya pada telepon rumah gitu loh, biar semangat lagi. Mungkin ya setiap TKI, setiap orang itu beda-beda kegiatannya ya. Kalau aku tuh kayak gitu, paling ini habis makan, habis bikin susu, kalau cuciannya udah selesai, tadi yang aku nyuci udah selesai, aku jemur dulu baru ke kamar, baru telepon rumah. Kalau habis telepon rumah tinggal ya lihat YouTube atau ngedit teman-teman. Nah jadi semenjak aku bikin YouTube ini, aku disibukkan itu seringnya itu buat ngedit video teman-teman, kalau nggak buat bikin video. Sebelum aku bikin YouTube itu aku biasanya, aku kan seneng main gitar. Nah aku main gitar sebentar, atau lihat-lihat YouTube sebentar. Nah aku kayak gitu. Nah tapi sekarang semenjak aku bikin YouTube, aku ngedit teman-teman, ngedit video. Tadi aku pulang jam 6 sore dan masuk kerja itu jam setengah 9. Jam setengah 9 masuk kerja, jam 10-nya coffee time. Jadi istirahat 10 menit buat minum kopi atau apa gitu. Nah ntar istirahat lagi itu jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Jadi istirahat 1 jam di istirahat makannya itu, makan siang. Nah biasanya aku kalau misalnya istirahat makan siang itu aku manfaatin waktu setengah jamnya itu buat tidur teman-teman, karena capek jujur capek. Nah ntar masuk lagi setengah dua ntar istirahat lagi jam 3.40, itu istirahat 20 menit dan masuk jam 4 ya, 20 menit coffee time juga. Ya paling biasanya tak sambil minum kopi kayak gitu sih. Ini mungkin buat gambaran ya buat teman-teman yang lagi proses mau ikut ujian ke Korea, gambaran seperti ini ya kurang lebihnya. Sebenarnya sih beda-beda ya setiap pabrik. Kalau di pabrikku seperti ini. Ini buat teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa untuk share ke semua sosial media teman-teman. Ya Allah, untuk kesampernya ya. Gak apa-apa. Tak lanjut makan dulu.